Saya sama Pak Jo dengan Bang kami Febri ini berusaha supaya sains saya ini terus berkembang untuk mengajar tadi itu tadi sebenarnya di sebalik irama-irama itu ada pengajaran itu. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Pohon senang, pohon meranti, di tengah-tengah buluh perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Di hulu tak reda-reda, ributlah turun bertalu-talu. Abang di hulu, adik di Kuala, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bacunia belayar malam, arah haluan sampai utara. Awal bismillah membuka kalam, awal salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, tentu berjumpa lagi bersama saya pada kali ini di podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang. Tentunya bersama saya Mizwardi. Alhamdulillah luar biasa, Allah izinkan kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini. Luar biasa, kita sudah pun dihadirkan kedatangan narasumber yang luar biasa, segak nan tampan berkacamata. Allahu Akbar. Kata orang memang pancing selah dapat pelata. Ketiga dengan ikan tenggiri, ketiga dengan seikan todak, bertiga semua berkacamata. Saya sendiri nampaknya tidak. Luar biasa. Tentu yang pertama ada Datuk Roslan Madun, luar biasa, penyanyi lagu Lemak Manis ala Amboi Amboi, daripada pengurusi Bitara Syair Malaysia. Luar biasa juga ada Bapak Zulkifli Harto, Ketua Dewan Kesenian Kota Tanjung Pinang. Sihat Pak ya? Alhamdulillah sihat. Kemudian juga ada tak kalah kepentingnya juga, setiap hari setiap malam kita dengarkan suara beliau dengan kawan-kawan di acara Taman Penyair, tentunya di Perompat RRI Tanjung Pinang. Ada Bang Muhammad Febriadi. Assalamualaikum Bang, sihat? Luar biasa. Saya sampai saking setiap malam dengar suara abang, syair abang, ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata orang, bilalah sudah pasang pelita, mestilah pula dengan sumbunya, gitu kan. Luar biasa. Bolehlah kita bersyair nanti. Boleh. Bilalah sudah bermain cinta, tentulah pula dengan sungguhnya. Itu dia. Nanti kita cuba dia bersyair. Jangan, bahaya. Sikit-sikit aja. Baik, tentu Datuk, Pak Zul dan Bang Febri, malam hari ini kita bual-bual santai, bincang-bincang santai terkait perkara tentang syair dengan tajuk pada malam hari ini, Jejak Pelestarian Syair Melayu di Nusantara. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bual-bual ni santai-santai aja malam-malam hari ini Datuk ya. Kita bertanya pada yang tua dulu tak? Dari ujung sini dekat, sana. Habis itu selesai. Mana-mana pun boleh. Kerana yang datang jauh ni tentu kita tanya dululah. Datuk, izin laluan kami bertanya Datuk ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Perkara tentang syair ni Datuk, ramai sudah orang sekarang bersyair. Tentu saya nak bertanya bagaimana perjalanan jejak pelestarian syair Melayu sampai ke Nusantara ni Datuk. Cerita awal mula tu macam mana? Baik, tercetusnya idea untuk saya ke dalam bidang ini, maksudnya untuk melestarikan irama-irama syair ni. Dulu saya di Malaysia, saya menjadi penyelaras kepada satu program. Tajuk program itu adalah penghayatan sastra dan budaya di kem-kem tempat anak-anak muda dilatih lah ya. Itu bersama Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi ketika itu dalam program tersebut terasnya adalah puisi, termasuklah puisi moden dan puisi lama atau puisi tradisional. Dan salah satunya syair. Oleh kerana ketika itu saya hanya boleh bersyair selenan delima, sebab dari kecil lagi kan. Jadi saya fikir, wah, ini harus dicari lagi ni irama-irama syair dalam alam Melayu ni. Di situ bermulanya. Di situ bermulanya. Awal mulanya. Maka berjalanlah saya ke Serata Riau, Kepulauan Riau, masuklah di Tanjung Pinang ni salah satu memang utamalah ya. Sehingga mendapatkan beberapa irama syair dan bertemulah Pak Zul ini, bertemu Pak Febri semua ini. Dan saya mulai mengadakan satu persembahan perdana yang agak besar, konsert syair pada 2016. 2016. Itu disertai oleh ramailah daripada Dumai, daripada Pekanbaru dan seluruh, kita kata seluruh Nusantara lah. Pak Zul pun ada ketika itu, dari Brunei juga ada, dari selatan Thailand pun ada. Dan ketika itu banyak sekali irama syair yang kita persembahkan, yang kita dendangkan ya. Cara yang paling besar ketika itu, dan telah dianggap sebagai itu adalah itulah awal melangkah, awal bertapak sampai ke Nusantara itu ya. Okey, luar biasa. Jadi kalau kita bertolak dari pangkal tadi itu, memang perjalanan dah lumayan jauh juga ya Tok ya. Sampai hari ini juga masih tetap eksis nampak ya.
Macam Datuk juga tambah berdalam. Warisan seni budaya ini semakin digali semakin banyak sebetulnya. Jadi itu tak berhenti-berhenti. Macam barang antik tu Baik, luar biasa. Kemudian kita bertolak ke Pak Bang Zul. Masya-Allah, luar biasa. Penyelaras daripada Dewan Kesenian Kota Tanjung Pinang. Terkait tentang syair ni, kalau untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri seperti apa Pak Zul? Kita ni berbicara syair ni sebetulnya bukan barang baru bagi orang-orang Melayu ni. Syair ni sudah menjadi melekat dari bagian hidup ya Pak Lan ya. Bagian hidup kehidupan orang-orang Melayu sejak zaman dahulu kala. Dari zaman kerajaan pun sudah ada syair. Maksudnya syair ada kita ni di dunia Melayu ni seiring dengan masuknya Islam, masuklah seni syair ke dunia Melayu. Jadi kalau kita berbicara syair hari ini, sebetulnya syair ini menjadi bagian dari kehidupan sebatinya orang Melayu. Nah, kalau pada masa lalu syair ini di rumah-rumah tangga gitu, di kampung-kampung, kalau dia tak tidurkan anaknya, dia bersyair. Betul. Nah, kalau ada orang hajatan perkawinan, kadang bersyair. Jadi syair ini bukan barang baru, hanya saja dalam perkembangan di kita lah Tanjung Pinang nih. Iya betul. Kita ni dulu ada kerajaan Riau Lingga Johor Pahang. Ada juga dalam perkembangannya perpindahan kerajaan ke Dayak Lingga. Betul. Nah, ada masa-masa penjajahan di mana kita jangankan untuk berkesenian, untuk hidup saja pun bersembunyi-sembunyi, mungkin ketakutan dari penjajah Belanda. Jadi syair itu agak-agak menghilang lah, kecuali di rumah-rumah ibu-ibu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya tuh di kita Tanjung Pinang pada saat inilah, setelah zaman kemerdekaan dan sampai hari ini, sebetulnya syair itu menjadi bagian juga bagi anak-anak kita. Nah, ini pun tidak lepas dari program, sebetulnya kalau ada dorongan dari beberapa instansi, misalnya ada dari Balai Bahasa, dari BPK atau dari Dinas Kebudayaan kalau mengadakan lomba syair. Nah, kalau ini biasanya anak-anak menunggu lomba dulu baru dia bersyair. Nah, ini sempat begitu. Di beberapa bagian tidak. Jadi kadang-kadang syair sebagai pengantar kalau ada orang sembah dalam sebuah acara nikah kawin, macam di daerah tertentu di Tanjung Umban masih, di Batam masih, di kita sini agak-agak kurang, tapi ada. Masih. Pak Zul, acara dendangan syair untuk majelis perkahwinan itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih ada. Malah perkahwinan di Raja Negeri Pahang, memang dendangan syair itu seperti satu kewajiban. Dulu penyanyi Rapai Buang mendendangkan. Kalau sekarang Siti Nurhaliza, itu sebagai satu acara yang memang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Cuma saya nak sebut di sini kenapa syair. Syair itu ada dua, satu tentang teksnya, tentang karangannya, satu tentang iramanya. Yang kita bercakap sekarang tentang iramanya. Tetapi kenapa kedua-duanya itu penting, bila saya buat kajian kenapa syair. Dalam syair itu ada ilmu tasawuf. Betul. Kalau syair Hamzah Pansuri kan. Kalau gurindam ada ilmu tauhid, gurindam 12 Raja Ali Haji. Kalau nazam ada ilmu fiqh. Bertolak dari situlah saya bersama Pak Jo dengan kami ini berusaha supaya syair ini terus berkembang untuk mengajar tadi sebenarnya. Di sebalik irama-irama tu ada pengajaran itu. Secara langsung menimbul nilai-nilai dakwah, Datuk Tapi betul lah kata Pak Zul, anak-anak sekolahan, lomba atau kalau di Malaysia panggil pertandingan itu untuk melatih mereka. Setelah mereka jatuh cinta betul-betul, kita terapkannya itu, kan? Betul. Jadi sebetulnya syair itu kalau kita lihatlah di Penyengat misalnya, kita kan sangat terkenal juga dengan Gurindam 12. Jadi beberapa seperti tokoh kita lah, datuk kita, atuk kita Raja Oman misalnya, waktu ada acara tertentu awal-awal mencoba mensyairkan gurindam. Nah, syair gurindam ini seperti apa? Nah, syair seperti kata Pak Lan tadi, syair ini terdiri dari lisan dan tulisan, itu intinya, teks dan lisan tadi. Dalam lisan syair itu banyak ragam irama. Pak Lan salah satu tokoh, inilah dia nih hari ini nih juga menjejaki kembali yang dulu mengumpulkan syair-syair yang ada di berbagai daerah, termasuk di kita Tanjung Pinang ini. Kita tak tahu ada berapa syair kita. Kita selalu kalau kadang-kadang ada acara Selainan 5 saja, jarang sekali di luar itu, karena itu yang selalu didengar termasuk RRI pada zaman dulu. Mungkin itu menjadi siaran favorit. Menambah itu Selainan 5 yang paling sering. Tapi sebenarnya sangat banyak sekali nih. Pak Lan nih mengumpulkan tak kurang tuh 80
40-an sampai 60 jenis irama syair. Irama syair. Iramanya. Nah, teksnya seperti apa? Teks juga sangat banyak syair-syair. Otomatis kalau kita coba try satu-satu subuh lagi tak? Subuh. Satu album tak habis. Betul. Jadi syair balik lagi tadi ke kita Tanjung Pinang nih. Iya. Sebetulnya sempatlah bangkit tapi hanya personal. Orang per orang, tidak menjadi semacam tradisi yang begitu hidup. Nah, melalui berbagai kegiatan yang memang selalu tuh termasuk Palani, kita membangkitkan kembali untuk menghidupkanlah syair-syair. Jadi bagaimana kami nak menghidupkan syair? Jadi saya dengan anak-anak syair saya, bila saya sebut anak-anak syair itu termasuk di Indonesia, semua di Singapura. Betul. Jadi kalau di Tanjung Pinang ini Febri, saya dah beritahu Febri, harus ada satu community, kalau di sini bilang komunitas yang menghidupkan dendangan syair ini. Kalau di Singapura sudah ada seorang namanya Afi Hanafi juga sudah menubuhkan satu kumpulan. Jadi kalau di Pekanbaru tu ada lagi. Jadi kita sangat Febri lebih tahu itu. Jadi kita bertolak ke Bang Febri ya. Baik. Memang luar biasa kalau beliau ni hari-hari kami dengar suara beliau. Tentunya kalau suara pun sedap. Suara sedap, merdu sangat. Sudah konser di Malaysia ni. Masya-Allah, luar biasa, tepuk tangan sikit. Baik. Terkait tentang Bang Febri selaku pelestari syair di Akademi Syair Nusantara. Luar biasa, memang banyak adik-adik beliau, didikan beliau, tentunya beliau memiliki komunitas juga Datuk kan. Sangat terkenal di Kota Tanjung Pinang, bahkan di luar pun sudah terkenal. Setiap malamnya kita dengarkan beliau bersyair. Tentu saya nak tanya juga, macam mana bang penerapan strategi atau langkah-langkah dalam pelestarian atau melestarikan syair di Nusantara ini, beranjak awal jejak tapaknya? Iya, jadi saya memang betul-betul serius menjadi pelestari syair itu ketika Ayah Roslan Madun datang ke Tanjung Pinang. Mungkin sekitar 2016. Banyak sekali saya mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan syair, tapi belum betul-betul menyentuh ke dalam hati. Tapi ketika Ayah Roslan datang, kemudian memaparkan materi tentang syair dan dendang syair dan ragam irama, disitulah terbuka hati saya itu untuk saya harus menjadi orang ini. Nah, semenjak dari situlah saya sudah mulai mengulik berbagai macam irama syair, dan pertama kali saya mengenalkan irama syair kepada Ayah Roslan itu adalah irama burung. Irama burung. Sikit bang. Irama burung ini memang berkembangnya itu di Riau, karena saya aslinya Riau, lahir dan besar di Riau, di Bengkalis. 2009 saya baru di sini. Tapi sepanjang saya berkumpul di dalam lingkungan keluarga, nenek saya itu setiap dia menidurkan cucunya selalu ada dodoi anak yang didendangkan. Nah, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita kalau nak tidur tuh segala macam hal baik-baik masuk dalam kepala. Betul. Itulah hebatnya orang dulu. Nah, sekarang kita tidak bisa lagi menggunakan pola-pola lama untuk mengenalkan syair kepada generasi muda. Akhirnya setelah saya berkeliling untuk mengajarkan syair dan ragam irama syair ini, maka saya istiqomah untuk mengenalkan syair dalam bentuk modifikasi terlebih dahulu, atau hasil perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai aslinya. Kenapa saya beranjak dari hasil kreasi dan modifikasi dulu? Karena saya harus mendapatkan orang-orang yang cinta dan suka dengan syair dulu. Maka ketika mereka sudah suka dan cinta, apa saja nanti yang saya suap ke mereka, mereka mau aja. Langsung dingam deh. Jadi kita harapkan sebetulnya untuk Tanjung Pinang, kita ini kan tidak ada tokoh seperti Pak Ruslan yang memang mempunyai jiwa, semangat dan keinginan, kemampuan dan kemauan. Tapi titisan beliau ada. Nah, ini kita harapkan seperti Febri sebetulnya muncul anak-anak muda dari hasil kegiatan Pak Ruslan ini. Salah satunya Febri ini menjadi hasil nyata, bayinya Pak Ruslan lah sebagai syair kalau kita bilang di sini. Sebetulnya ketika saya mulai di awal itu kan saya mencari formula juga. Jadi maka kita mulai dengan lomba atau pertandingan syair di Tanjung Pinang ini 2018, peringkat antara bangsa.
internasional ya. Internasional. Jadi 2018. Di situ bermulanya dan kita telah adakan 5 siri. Febri adalah salah seorang finalisnya. Dan di tahunnya tak ingat saya, tetapinya dalam 5 series itu 3 kali juara 1 Indonesia, 2 kali Malaysia. Tetapi memang begitulah ya. Tapi di Singapura atau Thailand pun juga cabarannya hebat juga. Jadi melalui lomba itulah kami bersama dengan kami berterusan sampai sekarang. Itu salah satu usaha untuk melestarikan ya. Jadi anak-anak muda kan dia bila ada lomba kan mereka ingin itu salah satu cara yang kita buat. Nah, sebagai bentuk usaha saya untuk melanjutkan perjuangan Ayah Roslan khususnya di Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah di 2023 itu kami sudah mengumandangkan syair di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Masya Allah. Melalui kegiatan teater syair. Waktu itu memang Ayah Roslan menjadi salah satu narasumber kami mengisi materi syair. Di bulan Desember kami menampilkan teater syair itu di Tanjung Pinang dengan judul Nyala Api-Api Hitam. Kemudian kami diundang kembali oleh Kemendikbudristek melalui Pusbanglin untuk menampilkan ulang teater syair itu di Taman Ismail Marzuki. Dan kebetulan saya mewarisi ilmu syair yang saya dapat dari Ayah Roslan ini tidak hanya kepada beberapa orang di dalam komunitas yang saya bangun, tetapi juga kepada anak sulung saya yang di Taman Penyair pun salah satu pendendang syairnya ya. Syair, Masya Allah. Dan irama syair yang dibawanya itu adalah irama Dodoi dan Sinandung Asahan. Itu sebetulnya bagaimana kita nak menerapkan, bagaimana nak supaya generasi muda itu suka pada syair. Jadi tak cara langsung bila melihat ayahnya gitu kan, jadi anaknya dengan sendiri. Ini cara kami secara tidak langsung itu sebetulnya kan. Gitu. Baik, secara tak langsung dia meniru ayahnya. Dan anak beliau nih, anak Febri juara 1 pernah waktu kami melakukan kegiatan lomba syair ya dalam rangka lomba Dendang Gurindam, tapi dalam bentuk syair. Jadi juara 1 dan iramanya yang memang tidak pernah dibawakan oleh seniman atau syair-syair yang ada di Tanjung Pinang. Jadi dewan juri pun langsung terpana, ini anak siapa? Nah, alhamdulillah tak ada yang tahu kalau itu anak saya. Jadi saya sendiri pun waktu itu nengok ini anak siapa nih? Karena saya ini bukan pelaku, tapi lebih peneliti lah. Kalau dulu pernah meneliti, mengamati gitu. Setiap perlombaan tuh sangat monoton. Irama yang dibawa itu tidak banyak. Orang itu aja ke irama Selendang Delima. Itu saja yang banyak Tanjung Pinang. Nah, dekade mungkin 3-4 tahun ya terakhir semenjak Pak Ruslan ini juga memberi pengaruh juga dampak, mulailah banyak orang tahu bahwa syair itu banyak jenis irama. Di Dayak juga banyak, cuma tidak tampil dia. Orang-orang tua tahu dia sebatas konsumsi sendiri. Nah, dengan ada Pak Ruslan menggali, justru kita kalah sebetulnya. Kita sudah dilangkaui oleh Malaysia. Dalam hal ini mewakili, kalau kita bilang tadi sebagai pelaku syairnya, kita sendiri kan semuanya punya, tapi tidak ada. Dibandingkan pantun misalkan tidak begitu ada organisasi, tapi di syair Pak Lan sebagai seorang promotor saya pikir yang memang sulit mencari orang yang memang bisa membangun budaya seperti yang dilakukan Pak Lan. Jadi generasi muda di 5 negara yang sudah saya ikuti, misalnya dari Thailand, Singapura, Indonesia, Malaysia, dari malah sudah Kak Syafatul Sarah Silahuddin sudah mendendang syair di Vietnam sama orkestra. Selain di Belanda kan, di Netherlands masa beliau belajar di sana kan. Jadi maksudnya sudah berkembang ini secara tidak langsungnya kan. Dan itu dilakukan setiap tahun. Dan tahun pertamanya itu Tanjung Pinang Malaysia. Dan saya nak mengajak kita bicara soal ini cabaran yang saya sering ini tentang kan dunia teknologi, digitalisasi. Apakah ianya mengganggu? Malah saya dengan Febri bersepakat tak mengganggu malah kita menggunakan teknologi. Saya sering pesan kepada anak-anak saya, kita mesti bersahabat dengan teknologi. Walaupun asal syair itu dulu tanpa musiknya, tapi bila kita letakkan musik dia lebih indah lagi. Itu Febri mungkin boleh beri pengalaman beliau bagaimana beliau menggunakan seluruh teknologi itu untuk menampilkan syair. Kan? Jadi tak ada masalah tentang apa saja teknologi yang datang sebetulnya.
kan. Baik, dalam artian kata memang sekarang menjadi tantangan besar juga terkait tentang penyair-penyair, tentang tidak hanya syair kalau teknologi, berbicara tentang teknologi, karena sekarang semua kalau diketik semua ada, semua didapat gitu. Antara beranjak daripada Bang Zul terkait tentang Dewan Kesenian dan juga antara pegiat dengan pelestari di Tanjung Pinang terkait tentang syair itu seperti apa? Nah, alhamdulillah, makanya tadi ini dengan adanya beberapa kegiatan yang ditaja oleh Pak Ruslan dari tahun 2018 itu. Iya. Nah, banyak bermunculan. Jadi sekarang nih kalau kita bilang, kalau dulu mungkin bisa dihitung. Ya, orang yang memang muncul tair seperti Raja Hafizah mungkin selalu membawakan syair dalam Gurinam 12 dalam bentuk syair. Dan itu sangat bagus sekali dan tidak banyak pelaku-pelaku. Nah, sekarang ini sudah cukup berkembang sebenarnya kalau kita adakan dari mulai tingkat SD malah. Tingkat SD kita adakan tuh tidak kurang peserta tuh bisa puluhan. Artinya mereka juga tidak mengharapkan sebuah hadiah yang besar. Waktu baru-baru ini sangat kecil hadiahnya, bahkan berupa sertifikat saja pun. Karena anak-anak kita sekarang sudah mulai cinta. Nah, makanya kita ini sebetulnya harus seperti yang dilakukan hari ini, kita diskusi tentang ini, minimal membuka wawasan dan wacana. Generasi tua malahan kita buka wacananya untuk dapat menggugah anak-anaknya. Kadang-kadang kan orang tua ini apalah bersair karena mungkin dia pun sudah larut dengan dunia teknologi. Nah, ini yang harus kita hampang, kita kembangkan lagi melalui hal-hal seperti ini. Inilah baik. Jadi Bang Febri, saya pernah melihat waktu itu tampil di RRI juga. Kalau tak salah Ardi, waktu itu abang menampilkan mengkolaborasi puisi dengan syair waktu itu, Bang. Itu kan hal yang luar biasa. Itu seperti apa konsep yang abang pakai waktu itu, Bang? Nah, puisi syair itu lahir dari ketidakpercayaan diri untuk meminta tolong kepada orang-orang. Waktu itu saya memang suka menyanyi, tapi saya hanya menyanyi di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau orang suruh menyanyi dadakan saya tidak pernah mau. Jadi waktu itu semua seniman atau penyair yang ada di Tanjung Pinang ini setiap baca puisi pasti diiringi dengan musik, pemusik. Nah, sementara saya ini paling segan untuk meminta tolong pada orang. Akhirnya saya bilang saya akan buat satu jenis genre baru di dalam puisi, di mana di situ ada unsur puisi lamanya, bentuknya adalah syair. Tetapi secara utuh itu adalah puisi modern. Sehingga saya menyebutnya di dalam karya saya itu adalah puisi syair. Jadi puisi yang digabung dengan pola-pola puisi lama bentuk syair. Nah, mulai dari situlah saya menggarap musik sendiri, belajar dari YouTube, tidak berguru dengan manusia nih. Otodidak. Sebenarnya tak otodidak lah. Kita menonton itu kan sama juga kita belajar dengan orang. Walaupun kita tidak bersentuhan langsung, tidak bertatapan muka langsung, ruhnya kan kita tidak dapat nih feel-nya. Tapi karena rasa ingin tahu itu kuat, maka mulai dari bisa menggarap musik syair sampailah ke musik-musik lagu, sudah ke lagu. Itulah beranjaknya. Nah, jadi puisi syair itu lahir supaya ketika saya baca puisi, usaha pelestarian terhadap syair tetap bisa berjalan. Jadi dalam puisi saya itu mulai dari irama Malala ada, irama Batu Belah ada, irama Badindong ada. Jadi irama-irama yang memang tidak pernah orang Kepri ini dengar, itulah yang saya keluarkan semua. Makanya kalau orang-orang Tanjung Pinang ini melihat seluruh karya saya, baik itu karya teater, karya musik dan lain-lain, tidak jauh-jauh dari irama-irama syair. Baik. Nah, terakhir pada tahun 2024 kami berhasil mewujudkan satu pentas yang kami namakan konser syair Kepulauan Riau. Dan itulah pijakan kami pertama bahwa kami tetap konsisten berada di jalur pelestarian syair. Nah, saya tambahkan mungkin syair ini sebetulnya merupakan puisi lama. Jadi bagian dari kelompoknya puisi, ada puisi lama, puisi baru. Puisi lama itu apa? Misalnya syair, talibun, gurindam segala macamnya tadi. Jadi sebetulnya itu hanya saja cara membaca. Nah, Febri mencoba untuk mengkolaborasi dari berbagai itu. Tapi sebetulnya bendanya itu juga. Artinya dia bagian dari puisi lama. Nah, di dalam kemodernan sekarang ini kan orang lebih banyak lagi fokus tentang baik itu irama maupun teks syair itu sendiri. Jadi itu kita jangan terjebak juga. Kadang-kadang orang terjebak.
Cuma bedanya secara teori, kalau puisi ini kan yang umum kita dengar kan bebas. Dia bebas lah, mau 5 baris, 10 baris, mau penuh satu halaman. Tapi kalau syair itu terdiri dari 4 baris. Secara umum definisi seperti itu. Terdiri dari 4 baris, terdiri dari A gitu kan, berisi tentang nasihat dan ini. Nah, puisi sebetulnya hanya dibedakan itu. Membacanya bagaimana? Puisi tidak diikat dengan sebuah irama, tidak bebas saja kita. Jadi kalau syair ini diikat dengan sebuah ikatan irama, kita mau bawa irama mana gitu. Jadi ya itu yang mau dikembangkan oleh Pak Ruslan tadi, irama apa yang ada di Nusantara. Itulah dia, saya kira secara umum itu. Kalau tadi misalnya Miswardi menanyakan syair puisi, sebenarnya itu bagian satu tapi keluarga. Secara teks Pak Jul, secara teks itu bisa terlihat perbedaannya. Mana yang syair, mana yang puisi. Memang harus kita jelaskan, perjelas kenapa kita memberi nama puisi syair, karena di dalam itu pola syair ini terlihat betul. Dia akan bercampur. Karena kita bicara soal irama sebetulnya kan. Bukan tentang teks. Kalau tentang teks seperti yang Febri bilang, ada bentuknya. Sebagai contoh, syair itu 4 baris rangkap. Kalau Gurindam itu 2 baris rangkap. Kalau Nazam juga 2 baris rangkap. Kalau Sloka itu dia tak terikat dengan rangkap. Nah, dia ada ini pantun 4 baris rangkap. Dia ada pola-polanya, dia ada ciri-cirinya. Tapi kita lebih fokus kepada perkembangan irama syair. Yang tadi itu kalau nak bicara itu mungkin panjang. Sebetulnya panjang. Kita bisa panjang ini. Betul, memang panjang. Tapi Pak Zul memang kita tuh nak berbual panjang, memang sedap. Dari pagi sampai ke subuh pun tak selesai juga. Tapi nampak waktu juga yang memisahkan kita bersama. Sedap asyik-asyik kita berbual, berbincang. Memang ini nampaknya baru kulit aja Datuk ya. Belum sampai ke teras dia lagi, belum sampai ke dalam-dalamnya lagi. Karena itulah kata orang, di mana ada berjumpa di situ ada perpisahan juga. Tiba pada masa kita bersurai. Terima kasih Datuk. Tapi janganlah sedih. Sedih lah. Nanti saya datang lagi. Datang lagi Datuk janji datang Datuk Okey, alhamdulillah. Tiba masa kita bersurai Bang Zul, Bang Febri. Bila-bila nanti kita boleh berjumpa, berbual lagi, tentunya di podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang. Baik pemirsa dimanapun saja berada, saya Mizwardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah itu mula dikata kepada Allah, doa dipinta, mengarang syair tujuan nyata, memberi nasihat semata-mata. Ingatlah kepada Rasulullah, selawat dan salam basah di lidah. Syafaatnya banyak tiada terjumlah. Selamatlah kita insya-Allah. Syair merentasi ratusan tahun di tangan ulama, karya terhimpun. Tamsil ibarat cantik disusun, jadi azimat berkurun-kurun. Indah bahasanya di garis kalam, roh cendekiawan ada di dalam. Penuh makna
indah tersulam, daripada gelap menjadi terang. Pertemuan ini wajar dikenang, penuh warna gilang gemilang, wacana diatur selang berselang, ilmu diramu bukan sebarang. Di Pulau Bintan cipta sejarah, kita bergabung serata daerah, senusantara minda terarah, membangun tradisi itulah wadah. Ya Rabbi Tuhan yang Esa, rahmati kami insan melata, turunkan ilham, gugurkan kata, agar berabad karya bertata. Wajah sastra kilau-kilauan, indah menyinari sekalian insan. Sudah disuluh arah tujuan, pulang nanti bawa pedoman.